Acara selanjutnya tausiah dari beliau Profesor Dr. Muhammad Irzin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Kiai Haji Ahid Bazari, Ustadz Kiai Haji Harun Al-Rashid, para Ustadz Asatidah, anak-anakku sekalian, alumni Al-Hikmah dan santri Al-Hikmah. Alhamdulillah berbahagia sekali pada siang sore hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan mengokohkan ya semangat jihad kita seperti yang disebut oleh Ustaz Harun, al-jihad fi sabilillah. Salawat dan salam semoga terlimpah atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya menyiapkan catatan. Catatan ini merangkum beberapa ya pesan-pesan yang pernah saya sampaikan mungkin dari alumni ya tahun berapa ke tahun berapa ya ini ya, saya rangkum menjadi beberapa catatan ini. Catatan ini bukan hanya untuk alumni tetapi juga untuk anak-anakku sekalian yang masih di Al-Hikmah. Judulnya Pesan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah ya. Butir yang pertama ini tentang falsafah Pondok Pesantren Al-Hikmah. Pondok Pesantren Al-Hikmah adalah medan dan lahan untuk beribadah. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ahid Bazari asbabun nuzul ya, sebab musababnya didirikan pesantren ini ya karena kita ingin ada tempat untuk beribadah bersama. Maka Pondok Al-Hikmah ini adalah medan atau lahan untuk beribadah. Siapa? Ya siapa saja yang masuk ke Al-Hikmah mudah-mudahan berkesempatan untuk beribadah. Pondok Pesantren Al-Hikmah wakaf milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Islam sedunia. Artinya kalau Pondok Al-Hikmah ini maju berkembang, kita syukuri bersama dan kita dukung. Kalau pondok ini mundur maka kita semua harus ikut prihatin ya. Ini adalah medan jihad kita. Berikutnya, setiap alumni adalah anak panah Al-Hikmah. Tadi berapa alumni yang sudah tercatat Ustaz dari angkatan pertama itu ya itu pengertiannya alumni yang pendidikan formal ya Ustaz ya. Ya mungkin alumninya sudah 1.000 orang ya dari waktu ke waktu dan
perlu kita ikrarkan yang namanya alumni itu tidak tentu harus tamat pendidikan formal SMP, aliyah atau SMK. Siapa saja yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Al-Hikmah ini, dia adalah alumni. Dia adalah keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah. Oleh sebab itu, saya belum tahu ini apa sudah ada wadah untuk ikatan alumni. Belum ada. Ya, saya ingin menginisiasi wadahnya bukan ikatan alumni Pondok Al-Hikmah, tetapi ikatan keluarga Pondok Al-Hikmah. Bukan ikatan alumni, tapi ikatan keluarga. Mungkin ada santri yang di sini hanya sebulan saja, tapi karena sesuatu dan lain hal tidak bisa melanjutkan, ya dia adalah keluarga Pondok Al-Hikmah. Tolong nanti kakak-kakak alumni ya nanti bisa mencatat. Dan ini sekaligus pastinya, dia ini eranya, zamannya itu zaman medsos, zaman ber-HP, pastinya angkatan alumni itu tahun per tahun punya grup WA sendiri gitu ya. Tetapi nanti mestinya sudah ada kepengurusan ya di tingkat pusat itu ikatan ikatan keluarga Pondok Al-Hikmah. Singkatannya jadi apa itu? IKP. Al-Hikmahnya pakai A saja ya, IKPA. IKPA. Jadi kita deklarasi sekarang, kita bentuk IKPA, Ikatan Keluarga Pondok Al-Hikmah. Yang alumni seminggu, yang alumni 2 minggu, yang alumni 1 bulan ya. Siapa saja yang pernah minum air Al-Hikmah adalah keluarga Al-Hikmah. Mengapa pondok ini dinamakan Al-Hikmah? Karena di dalam Al-Quran itu salah satu kata kunci yang saya kutip dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 itu, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan siapapun yang diberi hikmah berarti dia telah diberi karunia yang banyak. Ya. Al-hikmah itu kata benda mufrad ya, tunggal ya, hikmah begitu. Tetapi walaupun dia itu tunggal tetapi mencukupi. Maka dari kitab tafsirnya Ibrahim Ibnu Umar Al-Biqai itu, al-hikmah hiya al-ilmul amali wal amalul ilmi. Hikmah ialah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Penjelasannya gimana? Ringkas saja. Ilmu amaliyah maksudnya hikmah itu ilmu yang bisa diamalkan dan memang harus diamalkan. Dan amal yang ilmiah, amal yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi ilmu kita bisa dipertanggungjawabkan dengan kita amalkan, dan amal kita juga bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Baik, nah di antara falsafah Pondok Al-Hikmah ini kita mengacu pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berikutnya pesan dalam Al-Quran surat ke-29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka yang berjuang di jalan kami, niscaya kami bimbing ke jalan kami. Maaf ada
typo, salah tulis. Allah bersama orang yang berbuat baik. Berikutnya dari surat Yasin ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak meminta upah kepadamu sedangkan mereka mendapat petunjuk. Yang berikutnya semangat apa ini ya, semangat juang al-hikmah itu filosofinya fa inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan kemudahan. Baik, kemudian ini pesan pendidikan dalam Al-Quran secara ringkas, ini dikutipkan dari surat Luqman ayat 12 sampai 19. Itu diringkas, bukan terjemah ayatnya tapi poin-poin dari ayat itu. Kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Ini satu bentuk hikmah ialah bersyukur. Bersyukurlah anak-anakku sekarang menjadi santri Al-Hikmah. Tadi Ustadz Rianto cerita ya. Ustadz Rianto cerita ketika dulu dia tamat SD itu lalu bekerja ya. Bekerja apa itu? Berdagang, berjualan ya, macam-macam ya, pakaian dan macam dari kota ke kota. Terus kembali ke kampung oleh kakaknya diberi pesan, kamu nyantri saja di Al-Hikmah. Padahal ketika itu Al-Hikmah belum ada santrinya, tahun 1990. Nah, jadi beliau termasuk santri awal bersama Ustadz Suyanto, Ustadz Widodo, Ustadz Suripto. Ini as-sabiqunal awalun. Ya, yang mau saya tambahkan tadi, ya andai kata Ustadz Rianto tidak ditunjukkan oleh kakaknya ke Al-Hikmah, ya nggak jadi santri Al-Hikmah, gitu ya. Ya kalau tidak jadi Al-Hikmah ya tidak jadi seperti sekarang ini, gitu ya. Putranya yang sudah hafal Al-Quran 3 ya Ustadz Rianto. Ya putranya Ustadz Rianto sudah 3 yang hafal Al-Quran, yang berikutnya akan menghafal, yang berikutnya juga sudah sedang menghafal ya. Jadi meminjam istilahnya Ustadz Harun tadi, itu cucu Al-Hikmah ya. Ini tadi kita baru Ustadz Haki baru pamitan akan menuntut ilmu. Ustadz Haki dulu lahirnya di Jogja, tapi Ustadz Harun sudah domisili di sini ya. Sama dengan anak saya yang pertama dan anak kedua itu lahiran di sini. Ya seperti Ustadz Haki, harapannya nanti melanjutkan Al-Hikmah, tapi sekarang sedang menuntut ilmu sambil praktek mengajar di Pondok Gontor. Ternyata anak saya sudah lebih lama belajarnya di Gontor. Saya cuma 10 tahun ya. Saya cuma 10 tahun, anak saya 6 tahun ditambah 4 tahun ditambah 4 tahun dan kayaknya sekarang menetap di Gontor ya. Jadi dari KMI kemudian kuliah S1, kuliah S2 dan sekarang sedang menempuh kuliah S3. Ya mudah-mudahan bisa lekas selesai dan pada saatnya membantu mengembangkan Pondok Al-Hikmah. Jadi pesan Luqman yang berikutnya ini ya, hai anakku jangan mempersekutukan Allah. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Luqman berkata, wahai anakku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Wahai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan mungkar,
dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Janganlah kamu memalingkan muka dari manusia, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Ada kutipan kata-kata mutiara yang ini juga pesan untuk para alumni. Fi ai ardin tata'u fa anta mas'ulun bi islamiha. Dimanapun ya, bumi engkau pijak, di sana kamu bertanggung jawab atas keislamannya. Keislaman dalam arti yang luas tadi ya, untuk berdakwah dimanapun Anda berada, anak-anakku alumni khususnya, dimanapun Anda berada, Anda hendaklah berdakwah, dan itu realisasi dari anak panah. Anak panah itu kalau tidak meninggalkan busurnya ya tidak mengenai sasaran. Maka kalau selesai belajar di Al-Hikmah ya Anda lanjutkan sebagai anak panah, pada saatnya Anda menemukan sasarannya. Berikutnya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Apabila telah dewasa dan berumur 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan kebaikan pada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan aku termasuk orang yang berserah diri. Peribahasa Jawa. Mikul dhuwur mendem jero. Itu birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya apa? Jangan sampai lupa kita mendoakan untuk kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita itu maknanya bukan hanya bapak ibu kita, karena bapak ibu kita pastinya juga punya bapak ibu ya. Lah bapak ibunya bapak ibu kita itu juga punya bapak ibu. Jadi doa kita itu untuk bapak ibu ke atas. Tapi juga doa yang saya baca tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan ya, kalau tadi saya menyebut anak kandung saya yang barep itu Muhammad Taqiyuddin, putranya Ustadz Darun, Ustadz Haki, yaitu nanti pada saatnya dzurriyah itu anak keturunan sak pengisor gitu ya, ila yaumil qiyamah gitu ya. Harapannya kita semua dan anak-anak turun kita itu menjadi imam para muttaqin, begitu. Baik, anak-anakku sekalian, saya ringkas catatan saya baca di beberapa pesan pada halaman 2 ya. Ini untuk perluasan wawasan kita, utamanya untuk anak-anakku santri yang sudah berkecimpung di masyarakat ya. Ketika di pesantren ini kan ibaratnya ya memang faktanya kita satu gitu ya, kita jadi satu. Ketika kita di masyarakat itu coraknya bermacam-macam. Partai politik saja banyak ya. Partai politik saja banyak, organisasi kemasyarakatan juga banyak. Nah, ini catatan, walaupun ini bukan orang Islam tentunya, tetapi kata-kata hikmah itu seperti Nabi berpesan, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah, kearifan itu adalah barang hilang milik orang beriman. Maka ambillah dimanapun Anda menemukan, atau dari siapapun kamu menemukan. Apa yang pertama? Saya tidak melihat dosa yang lebih besar daripada menindas mereka yang tidak bersalah dengan mengatasnamakan Tuhan. Jadi jangan membawa agama, mengatasnamakan agama untuk menindas.
Jangan-jangan kita salah interpretasi gitu ya. Itu. Berikutnya ini pesannya Muhammad Ali Jinnah, salah seorang pendiri negara Islam Pakistan. Kok jadi ada negara Islam Pakistan? Iya, karena umat Islam di India ketika itu sebagai minoritas, dan ternyata bukan hanya dulu saja, sampai sekarang ya minoritas itu tertindas. Maka bersama Muhammad Iqbal dan yang lain itu berinisiatif untuk memisahkan dari India menjadi negara Islam tersendiri, menjadi negara Islam Pakistan. Apa kata Muhammad Ali Jinnah? Ya ini pesan untuk kita semua. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk memuaskan keserakahan seorang anak Adam saja. Apalagi yang serakah itu sampai 9 ya. Yang satu aja nggak cukup, apalagi kalau yang serakah 9 itu tambah nggak cukup gitu ya. Seorang anak akan menjadi apa yang diajarkan kepadanya. Itu sebabnya kita harus memperhatikan apa yang kita ajarkan dan bagaimana kita hidup. Ini tadi kalau alumni tahun 2010 ya, ini kelihatannya tadi juga yang alumni sudah apa ya? Tadi sudah menuntun putra putrinya. Jadi ini pesannya ya begitu. Pendidikan itu sejak apa ya? Pendidikan itu ya sejak dilahirkan bahkan prenatal ya. Ya tadi siapa tadi ya, mungkin Mas Bayu tadi ya, yang ya sambil menyelam, apa peribahasanya sambil menyelam? Bukan sambil menyelam minum air nanti gelagapan, sambil menyelam menangkap ikan, sambil reuni apa tadi Mas Bayu, sambil reuni ketemu jodoh gitu ya. Ya why not kan itu ya. Ya. Ya anak saya yang barat nggak taunya ya dapatnya istri alumni Gontor Putri ya, alhamdulillah itu ya. Tiba-tiba Anda memahami sesuatu yang telah Anda mengerti sepanjang hidup, tetapi dengan cara berbeda, itulah artinya belajar. Ya. Ini kan Ustadz Harun kan mengkreasi peribahasa. Hilang satu tumbuh 1000, patah tumbuh hilang berganti. Ya itu dimodifikasi supaya lebih menggugah gitu ya. Jadi apa? Sebelum patah harus sudah tumbuh. Sebelum hilang harus berganti. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya khairu khalafin li khairi salafin. Apa? Pengganti yang baik untuk yang digantikan yang baik. Nah, jadi penggantinya itu baik, menggantikan yang baik juga. Dalam ungkapan yang lain ada tradisi apa? Al-muhafadzah. Al-muhafadzah alal apa? Al-muhafadzah alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Lebih proaktif, lebih progresif lagi. Lalu wal ikhtira'u bil jadidil aslah. Lalu mengkreasi dengan sesuatu yang lebih baik lagi, gitu ya. Baik, saya tidak akan baca seluruhnya, saya lanjutkan ke mana nih? Nah, ini sekarang kita ke halaman 3. Ya, ini ringkas-ringkas berikutnya beberapa butir di halaman 3. Ini untuk anak-anakku juga, untuk santri yang sedang belajar. Apa yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln di butir pertama itu ya, ingatlah selalu bahwa
tekad Anda untuk sukses adalah lebih penting dari apapun. Jadi tekad, gitu ya. Bulatkan tekadmu untuk sukses, untuk sukses. Peribahasanya you can if you think you can. Kamu pasti bisa kalau Anda berpikir bisa. Anak-anakku bisa sukses? Bisa. Bisa, bisa, ya. Terus apa kata Thomas Alva Edison? Sukses adalah 1% bakat dan 99% kerja keras. Jadi anak-anakku sekalian jangan berkecil hati, berbakat untuk jadi ilmuwan apa tidak, berbakat jadi ustadz apa tidak, berbakat jadi pedagang atau tidak, take it easy ya, kesampingkan. Yang penting apa? Mau bekerja keras. Bekerja keras dan bekerja cerdas juga tentu saja. Baik, saya ringkas di bagian bawah itu. Nah, itu menarik itu di tengah-tengah itu ya, kata-kata Albert Einstein itu amat sangat sederhana tetapi sangat bermakna. Apa? Hidup ini seperti orang naik sepeda. Ada yang nggak bisa naik sepeda? Anak-anakku bisa naik sepeda semua ya? Hidup ini seperti orang naik sepeda. Supaya terjaga keseimbangannya, Anda harus berjalan. Jangan berhenti, gitu ya. Saya jadi ingat peribahasa apa, puisinya Muhammad Iqbal, mungkin pernah saya bacakan di sini. Berhenti, tak ada tempat di jalan ini. Sikap lamban berarti mati. Siapa yang bergerak, dialah yang maju ke depan. Siapa yang berhenti sejenak sekalipun, pasti tergilas. Itu kata Muhammad Iqbal. Nah, ini saatnya untuk menemukan kesadaran. Kesadaran sekalipun hanya sesaat saja, sering lebih berharga daripada pengalaman sepanjang hidup. Make a wish, anak-anakku sekalian. Ini masa reuni buat teman-teman. Reuni ini salah satunya selain silaturahmi ya untuk apa? Muhasabah ya. Untuk refleksi, untuk ya mawas diri, tapi juga bisa untuk menjadi starting point, menjadi titik tolak. Mungkin Anda punya inspirasi dari kawannya, ya. Apakah itu bidang usaha, bisnis atau apa macam-macamnya. Itu yang penting kita punya apa? Punya gagasan, kemudian kita pikirkan sungguh-sungguh, kemudian kita tekuni, kemudian sukses, gitu ya. Nah, itu berarti harus ada pemantiknya, istilahnya ya. Saya ingin jadi semangat ini menjadi pemantik buat Anda. Saya ambil contoh ya. Saya mendapat inspirasi dari tulisan yang ya sederhana. Saya katakan sederhana karena itu saya menemukan tulisan itu dari koran, dan koran itu terbuang di belakang asrama, ya. Ya, daripada bengong-bengong kan itu ada koran bekas yang apa ya? Ya terbuang gitu ya. Ya udah saya pungut. Lalu di sana ada ya kata-kata yang mungkin pernah saya kutipkan di sini tentang bakat, ya kaitannya dengan bakat tadi yang dikatakan oleh sahabat itu Thomas Alva Edison. Dulu saya nggak pede juga ya, apa artinya itu ya pesimis juga. Kenapa pesimis? Saya ya berolahraga, ya main bola, ya main volley, ya main badminton, ya main pingpong, basket, ya berkesenian, menulis puisi, menulis cerpen, ya, bermain drama, berlatih gitar, ya, berlatih gitar, hari ini belajar, besok lupa lagi, gitu ya. Menyanyi juga suaranya kok pas-pasan gitu ya. Sampai mikir kalau begitu bakat apa? Bakat saya apa? Padahal saya ketika itu sudah menjadi mahasiswa gitu ya. Sudah menjadi mahasiswa masih mikir bakat saya apa sih?
Lalu tiba-tiba saya menemukan ini untuk tadi ya, yang saya sebut apa tadi ya, mengenai kesadaran tadi ya, inspirasi ya, pencerahan. Saya menemukan tulisan itu dari sastrawan Perancis itu ya. Bakat, tentang bakat. Bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama. Apa anak-anakku sekalian, bakat? Bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama. Dah. Jadi yang menentukan bakat siapa? Ya kita. Tadi sudah saya katakan seperti, makanya saya kutip kata-katanya Thomas Alva Edison karena saya percaya sukses itu 1% bakat, dalam arti potensi yang terpendam gitu ya. Kalau anak-anakku sekalian yang laki-laki mungkin ngefans dengan Ronaldo, Messi gitu ya, atau Muhammad Salah gitu ya. Ya jangan dikira mereka lalu turun ke apa? Ke lapangan bola langsung nendang langsung gol gitu ya. Ya saya udah main itu ke lapangan apa itu? Ke stadionnya Pak Anies itu apa? Internasional Jakarta Internasional itu ya. Kalau nggak percaya nanti saya kirimi foto saya ya. Saya sudah merumput di sana, maksudnya menginjak rumput di lapangan itu. Ya, saya ke lapangan itu bersama rombongan atas kebaikan Pak Anies, gitu ya. Teman-teman kalau ke Jakarta, belum ke Jakarta kalau belum nonton itu ya, sekalian di itu sirkuit untuk Formula E, gitu ya. Ya, baik. Berikutnya ini tentang tanggung jawab pendidikan. Ini beberapa butir di bawah itu. Kalau tripusat pendidikan itu adalah rumah, sekolah, dan masyarakat. Umat Islam menambahkan satu lagi yaitu masjid. Ya, masjid itu begitu. Pesan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini utamanya anak-anakku sekalian, para alumni yang sudah mendapat amanat momongan. Didiklah anak-anakmu dengan sebaik-baiknya karena mereka adalah amanat Tuhan kepadamu. Mungkin inspirasinya dari Kanjeng Nabi, Umar bin Khattab berkata, didiklah anak-anakmu dengan seksama karena mereka akan hidup di zaman bukan zamanmu. Nanti itu nyambung dengan kata-kata Khalil Gibran dari bukunya Sang Nabi di bagian akhir ini, berikutnya ini. Orang tua berkewajiban mengenalkan anak kepada Tuhannya. Tugas orang tua membantu anak menemukan rencana Tuhan untuk dirinya. Ini bukan hanya tugas orang tua tapi juga tugas guru, ustadz, ustadzah. Tugas kita adalah membantu murid-murid kita menemukan rencana Tuhan untuk mereka. Jadi kalaupun murid kita satu kelas, ya rencana Tuhan pasti sebanyak murid di dalam kelas itu. Maka jangan paksakan ide Anda kepada mereka, tapi seperti butir yang terakhir itu, orang tua niscaya mengarahkan pendidikan anak tapi tidak memaksa. Berikut saya kutipkan pesannya Khalil Gibran. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka terlahir melalui engkau, tapi bukan dirimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu, karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Engkau bisa memberikan rumah bagi raga, tapi bukan jiwa mereka. Karena jiwa mereka itu tinggal di rumah hari esok yang tak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi. Engkau bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka seperti engkau, karena hidup tidak pernah berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu. Engkau adalah busur-busur tempat anak-anakmu menjadi anak-anak panah yang hidup diluncurkan.
Sang pemanah telah membidik arah keabadian dan ia meregangkanmu dengan kekuatannya, sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh. Jadikanlah tarikan tangan sang pemanah itu sebagai kegembiraan, sebab ketika ia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka ia juga mencintai busur yang telah meluncurkannya dengan sepenuh kekuatan. Berikut terakhir pesan Dorothy Lawn Nolte untuk guru-guru, ustadz, ustadzah, dan alumni yang sudah menjadi orang tua, bapak, ibu. Bila anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Bila anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Bila anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Bila anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Bila anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Bila anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Bila anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Bila anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Bila anak dibesarkan dalam kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.